welcome back sama Adit di sini di Grid Otomotif bersama Raja dari Bandung. Oke. Dengan mobil? Ya, ini Wuling Almas 2018 fase 1 yang untuk 5-seater. 5-seater ya? 5-seater. Jadi kan kalau Almas tuh ternyata ada 7-seaternya juga ya. Nah, kita nggak ngomongin inilah mobil bawaan karena kita di channel Grid Otomotif kita ngomongin modifikasinya. Nih mobil warnanya hitam. Tapi kalau kalian inget-inget ngikutin Grid Otomotif, ada tuh Wuling Almas punyanya Aldio waktu itu, hitam juga, ya, pasti kenal dong Om. Kenal ya, setongkrongan juga. Nah ini beda tapi gayanya teman-teman. Ini lebih ke apa nih konsepnya? Konsepnya sih lebih ke elegan aja sih. Elegan ya? Untuk daily use. Oh gitu? Ini kan platnya D nih Om? Ya. Bandung Jakarta, Bandung Jakarta. Dulu tahun lalu masih Bandung Jakarta, cuman sekarang udah double domisili. Oh gitu. Ya. Jadi lebih banyak di Jakarta mungkin sekarang ya? Seminggu di Jakarta, weekend di Bandung. Oke, siap. Weekdays pasti di Jakarta. Pokoknya tetap ngerasain jalan jauh nih mobil ya. Ini udah kayaknya 50.000 lebih nggak sih kilometer? Hampir ya? Hampir. Oke, siap. Karena masih baru juga ya. Ya. Tapi kita fokus lagi ke modifikasinya. Elegan. Kenapa elegan? Gue sih suka sama bagian ini pertama nih. Oh, ini tuh apa ya? Mencolok banget lah gitu, signifikan buat tampangnya. Nah ini inspirasinya dari apa sebenarnya? Ya kemarin itu banyak yang custom grill ya, komunitas gitu kan. Terus saya pengen beda dari yang lain gitu. Kebetulan ke salah satu toko custom, dia ada ini grill yang beda dari yang lain gitu, Bentley gitu kan. Bentley, jadi ini Bentley nih? Bentley punya. Anjir, gokil. Ini dudukannya ukurannya pas gitu kan dengan dalamannya Wuling, punyanya Almas. Akhirnya ngobrol bisa di custom sama dia. Udah, bisa nih? Bisa. Oh, oke. Jadi ini udah tinggal plug gitu aja lah ya pokoknya pas di custom. Memang customnya itu frame-nya frame orinya. Hanya dalamnya aja yang diganti. Oh iya, kalau bahasa bengkelnya mal-malannya lah ya. Iya. Jadi bener-bener presisi. Keren sih, ini cakep banget nih. Presisi. Jadi kalau teman-teman lihat dari frontal depan ya, apa ya, kayak sangarnya mobil mewah tuh dapet gitu. Cuma sisi elegannya tuh juga masih pengen nonjol dia. Balap-balapan deh tuh sangar sama elegannya kan. Ya teman-teman bisa kasih komentar lah, ini lebih ke apa sih kesan yang kalian rasain gitu. Nah terus juga nggak cuma grill teman-teman. Yang paling kelihatan dulu lah ya, nih bumper depannya nih. Kita ngomong body kitnya lah ceritanya. Ini ubah juga ya? Ya, ini custom lips bumpernya saya custom. Kemudian juga yang di side skirt juga di salah satu. Sama bengkelnya yang bikin grill. Oke. Oh beda. Oh beda. Yang bikin grill beda. Beda. Jadi depan, samping, belakang juga ya? Iya. Oke. Nah ini kan custom ya? Iya. Mungkin di Indonesia belum banyak kan referensinya kan yang bikin body kit buat si Almas ini. Ya, nah ini lu dari mana Om bisa kepikiran? Kemarin ngobrol sama ownernya juga, terus saya bilang saya pengen konsepnya elegan, nggak mau yang racing. Oh, gitu. nggak mau yang garisnya tuh tegas-tegas banget gitu, kan lancip-lancip. Yang lips bumper itu agak-agak racing, agak lebih lebar gitu kan. Saya bilang coba deh dibikin yang lebih elegan deh, sesuai sama grillnya seperti apa. Terus didesain. Oke, ya udah eksekusi langsung. Langsung ya. Jadinya berapa lama nih buat bikin ini? 2 minggu. 2 minggu. Oh, cepet juga ya. Karena memang ya udahlah gitu. Iya. Tinggal dibikin ini mal-malannya, tempel selesai. Tinggal sehari lah dia bikin mal-malan, habis itu saya bawa mobilnya. Iya, cakep sih, ini rapi juga sih jadinya, teman-teman. Terus juga yang kelihatan mata sih sebenarnya itu, tapi coba detailnya apalagi diceritain. Di bagian depan ini dulu nih. Di bagian depan ya paling dari sisi lampu. Ya? Lampu. Headlampnya itu saya custom juga pakai yang bisa DRL running. Oke. Oh, sennya ya? Sennya ini pakai yang running. Oke, siap. Bawaannya kan hanya yang biasa. Kemudian fog lampnya juga yang pakai 3 warna. 3 warna, apa aja tuh? Kuning pasti nih? Kuning, putih bening, sama putih gading ya. Oh, putih gading agak redup dikit gitu ya? Iya. Cakep sih sebenarnya. Nah itu kalau model DRR Running Sen tuh ya semua udah pasti tahu lah, inspirasi itu Lexus gitu kan. Itu mewahnya dapat banget sih, emang keren lah desainnya. Overall di bagian depan ubahannya
Kap mesin kan masih asli ya? Mesin masih asli, cuman ya isinya udah mulai. Nah, kita coba lihat dong isinya. Oke. Isi di bawah kap mesin ini apa? Ya. Buka dong Om. Oke. Oke, dibuka kap mesinnya. Yang paling pertama kelihatan adalah ya tentu engine covernya. Tapi ini juga udah nggak biasa ya. Gue jadi beribet. Ini udah dikarbonin. Cuma Ya. ini asli cover karbon atau ini lebih ke printing? Ini lebih ke printing, Printing ya? water transfer printing. Oke, berarti di engine covernya. Cover NB sama cover untuk Cover engine B-nya ya. Iya. Cakep biar, sih. Biar lebih clean aja sih. Kelihatannya clean sih, rapi gitu. Nah, cuma kalau diginiin kan kita nggak kelihatan nih. Iya. Nah, ceritain lagi Om, apa bagian apa aja yang udah diubah di mesinnya? Di mesin sih sebenarnya untuk dari exhaustnya yang pasti, itu pasti saya rubah itu di bagian downpipe. Downpipe, oke. Downpipe by under control, kemudian ada beberapa kayak volt stabilizer juga. Oke, oh kelistrikannya lah ya. Kelistrikannya biar aman, sama groundingnya juga, grounding 4, Oh, 5 titik sorry, oke, 5 oke. titik. Kemudian ada power box untuk meningkatin performa juga, dan ignition booster. Ignition booster, oke, Ya, itu siap. Untuk tarikan tengah ke atas. Lebih Berarti, ngisi. balik lagi ke exhaust nih. Tadi kan di sini downpipe-nya ganti. Iya. Itu dibikinnya full system atau cuma downpipe atau bagian-bagian yang tertentu aja? Kalau ini saya masih belum ini racing banget gitu, jadi downpipe sama muffler aja. Oh, tengahnya Masih bawa ori. masih resonator bawaan ya? Ori ya. Oke, siap. Nanti kita lihat ke belakang kayak gimana sih bentuk knalpotnya. Tapi ini sebenarnya buat dashtek gitu-gitu udah belum sih? Belum. Belum ya? Belum. Kenapa sih belum di Almas nih? Masih apa ya? Belum banyak yang mau gambling ya? Belum banyak yang mau gambling. Coba sejauh ini dengan perubahan ini belum pernah di dyno juga ya? Belum pernah ya? Nanti aja gitu Ya, sekalian. nanti lah. Cuman so far sih dengan tambahan ignition booster sama power box kerasa banget. Kerasa banget. Konsumsi dalam kota, luar kota? Dalam kota masih 9-10. 9-10. Luar kota bisa 15. Oh, termasuk irit lah, bisa 15 gitu kan. Oke, sip. Kayaknya udah selesai di mesin. Kita geser ke samping kali ya. Kita tutup. Oke, udah di samping sekarang dan banyak juga ternyata perubahannya. Yang paling deket sama gua nih, ini water printing Om. Iya, cover spionnya saya water printing. Oke, nah ini kan ada sennya juga nih. Ini dibikin running juga nggak sih? Enggak, kalau Enggak itu ya. enggak. Itu Jadi masih kayak sen biasa aja lah ya gitu. iya. Oke, siap. Nah, nggak cuma di bagian atas, bagian bawahnya juga nih. Ini Nah, ini set skate yang Set tadi. skate-nya nih, gitu. Custom by Best Custom di BSD. BSD ya. Iya. Jadi itu dia modelnya teman-teman. Karena ini sampai bawah, ini dikunci nggak Om? Nggak ya? Tuh, kabel lagi tuh. Lucu sih sebenarnya. Cuma pas kita tutup juga nggak mengganggu gitu lekuknya. Iya. So far aman lah buat penampilan. Karena kan kebanyakan kalau side skirt dia kepisah kan sama pintunya kan. Iya. Tapi karena ini modelnya panjang sampai bawah, si Almas ini ya udah sekalian aja kali Om gitu ya Mi. Betul, karena kalau dia nggak ditaruh di situ, kita taruh di bawah, begitu buka pintu, kepentok. Oh gitu. Makanya dia langsung ditaruhnya di bawahnya pintu. Benar. Biar ikut. Jadi ada amannya juga lah ya buat si side skirtnya ya. Iya. Oke sip. Nah terus juga ngomongin looksnya ya, masih ke looksnya tapi bagian samping, cuma ke kaki-kaki sekarang. Ini tuh sedikit lebih pendek dari aslinya. Kenapa jadi lebih pendeknya sedikit? Karena bannya nih masih lumayan nih, tebalnya ya nggak sih? Lumayan masih pakai 45. Lumayan ya? Ukurannya berapa nih Om? Ini 245/45. Ring 19. 19. Ceritain deh nih, velgnya udah keren banget nih. Velgnya roti foam apa nih? Rotiform OZR yang ET35. Oke, ini kayak gunmetal gitu nggak sih warnanya? Anthracite, ya. Oh, oke. Anthracite. Cakep sih ya. Dan ini ratanya nih asli nih, nggak pakai spacer nih. Ratanya kemarin baru dipakai knock spacer biar rata. Oh, biar makin gitu. rata. Berapa milimeter atau berapa senti? Cuma nambah 1 senti. 1 senti ya? Depan belakang? Depan belakang. Oh, Rata. oke, siap. Berarti ini ukurannya rata ya depan belakang ya? Iya, lebar velg juga 8,5 rata. Oke, offsetnya berapa tadi Om? ET35. 35 offsetnya. Oke, siap. Nah,
Selain ganti pelek juga, kaki-kaki, suspensinya juga udah ganti. Ya, saya custom coilover kebetulan kemarin di bengkel Korean Timur Motor. Oh, Dia oke. bisa custom. Itu sampai sekarang ternyata belum ada ya yang Belum. NP-nya ya, coilovernya ya? Belum ada untuk wuling belum ada. Kebetulan Almas kayaknya ini mungkin yang pertama kali untuk custom coilover. Oh iya, itu research-nya habis berapa lama jadi buat bikin si coilover? Lumayan hampir 2 bulan. Lama juga ya, lumayan loh itu. Jadi saya kasih shock breaker ori-nya ke Korean Timur Motor, terus dia customin. Tapi ini adjustable pasti ya? Adjustable. Nah ini udah settingan paling mentoknya nggak sih? Belum. Belum Yang kemarin settingan paling mentoknya dia sampai ambles. Ambles banget ya? Nah, cuma ya kalau ambles nggak bisa aja. Nggak bisa jalan lah, belok nggak bisa, kalaupun mau bisa belok gitu. Bantingannya tuh bikin Wah, sakit iya. pinggang tuh pasti itu. Pasti mentok fender. Oke siap. Ya so far ini buat harian jadi masih so-so lah ya bantingannya ya. Masih enak bantingan. Masih enak lah ya. Terus kayak kan tadi mesin juga udah ganti. Sebenarnya di undercarriage ada tambahan nggak sih kayak? Ada. Untuk stabilnya saya pakai under control punya under brace. Jadi dia ada 3 titik di depan, di tengah sama di bagian belakang. Belakang. Biar nahan, Lengkap biar ya. bodinya makin Iya. rigid. Biar rigid banget tuh. Apalagi ini termasuk bongsor lah ya. Masuk mobilnya. bongsor, terus mobilitas tinggi juga nih. Oh iya bener tadi cerita Bandung Jakarta juga. Cakep sih, gue suka sih peleknya teman-teman. Apalagi bannya kalau kata orang Prancis Michelin. Kalau orang kita bilangnya Michelin aja. Michelin. Ya. Oke siap, kita lihat di belakang knalpot yang tadi kita omongin yuk. Udah di belakang. Oh iya, yang pengen gue singgung tuh selalu kalau di wuling. Ini nih tadi belum disinggung nih di depan karena tadi nggak ada kan di depan. Pokoknya nggak ada. Iya, ini di apa ini? Ini saya stikerin black chrome aja, biar agak nggak terlalu mencolok. Merahnya jadi keteken ya. Iya, karena merahnya kan ngejreng banget tuh aslinya kan. Jadi ini agak sedikit kehitam-hitaman dikit lah. Cakep sih, sangarnya masuk lah sama konsep hitam totalnya ini gitu. Terus di lampu teman-teman, custom apa gimana nih Om? Ini aftermarket sih. Aftermarket. Modelnya lebih ke apa sih untuk lampunya ini? Lampunya ini kayaknya ngikutin Audi deh. Oh gitu. Si yang aftermarket ini. Jadi ada list merahnya di sini teman-teman. Sama nanti kalau di rem ini juga nyala ya? Nyala. Kalau di rem nyala. Ini lampu kecilnya. Jadi ada ini variasi lah ya gitu Om kita bilang ya. Terus ini juga kan kebetulan warnanya kan smoke ya. Cuman saya stikerin aja biar agak gelapnya dapat lah ya. Iya. Karena memang sisi sangar sama elegannya masih pengen ditonjolin kan sebenarnya. Nyambung-nyambung ke sangar nih juga nih. Nggak besar, cuma kayaknya tuh signifikan aja gitu di belakang. Gue nggak tahu kenapa. Ini kan sebenarnya garis bodi asli kan di sini. Ya, sampai sini nih. Iya, sampai sini nih. Terus ada tambahan, kita bilangnya apa nih Om? Apa ya? Ducktail. Apa? Ducktail sih sebenarnya. Karena kecil ya. Ducktail add-on aja. Tapi ini kecil, cuma signifikan. Efeknya di mata tuh berasa gitu. Di bawahnya juga. Nah ini bawaannya apa bukan sih? Bukan, ini kebetulan kemarin pas lagi saya chat gitu ya, si diffusernya ini dibuka sama bengkel, terus, wah kenapa nggak sekalian saya karbonin aja nih di celup juga gitu kan, kayak yang di spion sama di cover mesin. Akhirnya saya WTP, jadi lumayan ada perbedaan dari yang lain gitu. Keren sih, ini nih sesuatu yang bikin nggak kalah sangar teman-teman. Oh kenapa? Knalpotnya nih teman-teman, ini tuh aslinya kan sebelah kiri ya? Aslinya satu di sebelah kiri kan, satu doang. Tapi dia, si Om Raja ini, dari downpipe, tengahnya masih bawaan, terus dibelah nih, jadi dua gitu. Double exit gitu. Ya saya sih pengennya kemarin suaranya mirip-mirip kayak agak sedikit ada ngoroknya gitu, kayak mobil. Jadi terlalu bising lah. Iya, bener. Cakep lah pokoknya kayak gini. Kita cobain dengerin suaranya kali ya, ngegas di dalam. Kita coba Om ke dalam Om. Tadi kan ngomongin knalpot, sebenarnya pengen nyobain. Tapi kita cobain dulu deh, bener deh, gas-gas deh, cobain. Dia tuh berasa keluar sangarnya tuh di RPM berapa ya? Di 2500. 2500 ya. Tapi kalau misalnya kalau idolnya kan suaranya beda. Bener. Kalau idol begini kalau dari belakang tuh kayak suaranya beda. Kayak masih kalem lah ya, soft gitu ya. Lebih
bassnya soft, cuman kalau di injak lumayan. Nah, itu dia tuh baru keluar tuh. Karena kita di kabin ngomongin kabin, banyak sih sebenarnya yang dia diubah teman-teman ya. Interior lah fokusnya. Soalnya kalau audio katanya belum audio ya? belum ya? Belum main ke audio karena Belum masih main bawaan audio. standar, lumayan dia soundnya. Nah, kita fokus ke interior aja nih. Ini kombinasinya tuh hitam dan merah marun teman-teman. Nah, ini merah marunnya tuh bukan bawaan. Bukan. Ya. Ini bahan apa sih sebenarnya nih? Core fiber aja sih. Oke, ini lumayan ini sih apa ya, kayak ibaratnya sedikit di bawahnya kulit asli gitu Iya, kan. sedikit di bawah kulit asli, betul. Ini enak juga nih teman. Jadi biar bahannya. Benar. Dan ini bikin kesan mewah yang tadi dibilang elegan sama Om Raja, dapet gitu di kabinnya. Nah, ini di mana aja nih Om, ceritain Om yang di merah-merahin. Yang pasti mah jok, terus kemudian semua ini ya, door trim sama persneling, terus saya lihat ininya juga nanggung kan untuk klakson sama di airbag kan. Akhirnya saya repaint. Oh gitu. Saya repaint sekarang biar sewarna gitu. Oh iya benar juga sih ya. Biar matching aja. Jadi dapat lah sebenarnya komplit, nggak karena aslinya kan sebenarnya hitam ya dia. Aslinya ini kalau nggak salah Kalau ini warna ini warnanya agak abu terang. Oh abu terang. Abu terang. Oke. Ini abu terang semua. Ini hitam. Jadi Ini bikin abu terang, bikin abu kesan terang. beda ya. Tapi kalau jok hitam. Kita keluar lagi teman-teman. Yuk. Oke, udah di akhir perbincangan nih, karena semuanya udah dibahas ya, depan, samping, belakang, mesin, knalpotnya, dalamnya gitu. Semua ternyata udah diubah, yang belum adalah audio. Tadi lo bilang kayak yang paling terakhir lah ya. Terakhir. Disabar-sabarin nih audio gitu ibaratnya. Nah, sebelum audio next projectnya emang kemana? Power back door. Power back door. Power back door. Kalau sektor lain udah cukup atau? Sektor lain udah cukup. Udah cukup ya? Cukup deh. Oke siap. Rencana mau pakai dasek cuman mikirnya beberapa kali jadi kayaknya Iya ya. Yang tadi kita obrolin lah ya. Ya nunggu ada yang pasang dulu, nunggu ada orang hilaf yang pasang dulu, baru oh ternyata bisa nih. Oke ternyata optimal performanya, baru dah gua. Tapi boleh lah nggak apa-apa. Karena memang untuk trial and error di engine pasti banyak ngeluarin cost tuh. betul. Itu udah nggak heran lah pasti. Nah ini kisi-kisi dikit lagi nih, pamungkas dari gue biasanya buat habis sekeren ini dengan banyak ubahan di eksterior, kaki-kaki mesin dan semuanya lah pokoknya. Habis berapa kisaran? Kisaran mungkin sekitar 50 ya. 50? 50 ya. Wow, lumayan ya. Sampai video ini tayang, redaksi Grid Auto sudah mendapat undangan resmi dari pihak Wuling Motors untuk temu media 15 Februari mendatang. Meski tidak dirinci detail, kemungkinan akan diperkenalkan varian Wuling Almas RS yang beberapa hari lalu bocorannya viral di jagat maya. Almas RS disinyalir bakal memakai grill dan bumper berbeda dengan disematkannya list warna merah. Juga hadirnya spoiler depan warna hitam berukuran cukup besar, yang bikin kesan sporty lebih kuat. Sedangkan di belakang, lampunya bakal lebih pipih, plus desain bumper sedikit berbeda. Ya, setidaknya modifikasi Almas milik Bro Raja ini bisa jadi referensi buat pengguna Almas lainnya. Oke, nah yang mau kepoin lebih lanjut nih mobil, bisa follow Instagramnya di mana Om? Boleh ada di Raja Siregar. Oke, siap. DJA Siregar. Make itu ya, RADJA ya, kayak yang band itu ya. Raja. Oke, siap. Terus juga bisa kalian ikutin infonya lebih jauh soal modifikasi yang bakal tayang di Grid Otomotif selanjutnya di Instagramnya Grid Otomotif. Makasih Om Raja, waktunya udah mau dikulik-kulik lebih jauh modifikasi mobilnya. Makasih juga teman-teman udah ngikutin video ulasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagramnya Om Raja sama Wuling Almas Indonesia. Wali ya? Wali. Wali, siap. Di follow juga tuh Instagramnya Wuling Almas Indonesia teman-teman. Akhir kata jangan lupa like dan share, di subscribe, nyalain loncengnya dan kasih komentar yang menarik tentang modifikasi mobil ini. Gue Adit, pamit.